hukum di brain. Kalau kita sudah masuk pada tahapan believe it, yang paling dalam, apapun yang masuk yang tidak sesuai dan apa yang kita yakini kita akan tolak. We see what we are supposed to see. We see unclearly or not at all something that doesn't fit into our current paradigm. Itu sifat belief kalau kuat. Kalau sudah kuat belief itu, apapun yang masuk cuman akan dipakai untuk memperkuat keyakinan dia atau dia tolak. Anies dipilih oleh relawan itu sudah tahapan belief, itu proses. Anies, saya nggak bilang Anies benar nggak, saya cuma ini proses Anies itu dipilih oleh relawan, oleh orang-orang yang basisnya belief bukan interest. Suatu proses yang membuat mereka trust dan respect ke Anies. Trust dan respect pada seseorang melalui proses yang butuh waktu. Maaf kalau saya kritik, trust dan unrespect ke Pak Jokowi lewat proses. Itu sudah dirasa, itu bukan dirasional lagi. Itu nggak mudah ngerubahnya. Ya. Oke, silakan. Masih ada yang mau menambahkan dari floor? Oh, Pak Taufik Baudin, silakan. Ini UI Watch, ya, silakan. Tolong bantu mic-nya. Oke, nggak dibawa Mak Anies tadi nggak kan ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan beberapa hal, mungkin masukan apapun namanya. Saya memahami diskusi publik ini sepertinya adalah proses untuk menyamakan bahasa atau membangun share meaning apa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi Anies untuk bisa memenangkan persaingan. Kira-kira begitu nangkapnya. Nah, yang saya pahami sampai diskusi sekarang atau sampai saat ini kayaknya belum ada kesamaan. Apa sih sumber masalahnya, kenapa begini segala macam. Sebagai contoh, saya mengatakan, UI Watch mengatakan, sumber masalah kekacauan, ketidakadilan di Republik ini adalah permainan PKI gaya baru. Saya punya risetnya, paparan risetnya. Tahun 2015 November, Stevi Andriani untuk S3 dipaparkan resmi di Forum Purnawiran TNI dan di Forum Purnawirawan TNI dan Polri. Dan 2 minggu setelah itu, Stevi dipanggil dan dimaki-maki LBP. Dan dalam waktu yang bersamaan LBP mulai mengatakan orang yang pakai kaos PKI itu mode. That is the problem. Saya nggak percaya waktu riset itu dipaparkan. Terakhir saya ketemu Stevi, dia tanya gimana bang? 150% benar. Salah satu yang menarik adalah permainan kenapa gaya baru, jangan pakai kriteria komunis yang sekarang. Apa yang mereka lakukan strategi menghilangkan jejak, membuat kita sibuk dengan akibat. Apa akibat? Akibat yang mereka poles, mereka bentuk, dijadikan masalah buat kita, oligarki. Oligarki itu bikinan mereka itu. Adakah yang angkat sumber masalah PKI baru? Kudeta konstitusional. Omnibus Law itu kudeta konstitusional, merubah Undang Dasar 45 itu kudeta konstitusional. DPR diem-diem aja itu MK nolak yang tadi PKI itu kudeta konstitusional. Tapi muncul PKI, oh enggak. Ada yang bahasnya sebagai sumber masalah? Enggak ada. Kami memperjuangkan dan TNI Purnawiran bilang, oke Pak, benar. Enggak percaya, saya ada riset, paparan risetnya. Mudah cuman saya belum bisa ketemu yang bersangkutan, saya ber-WA Arya. Saya cerita dia dulu, sob, serius ini. Sampai saat Stevi menikah, sampai detik ini ancaman dari LBP masih jalan kok. Saya kasih tahu aja. Suaminya TNI, kolonel. Dia ancam, lo masih terus macam-macam, laki lo gue sampai detik ini. What does it mean? Kita masih merasa aman, nggak ada PKI, aman nih masalah oligarki. Itu satu. Percaya, alhamdulillah, nggak percaya kita lihat nanti. Saya juga dulu nggak percaya kok. Yang kedua,
Ini saya nih praktisi walaupun pensiunan dosen dulu ya. Hukumnya kan begini, yang logika itu, yang logis itu tidak harus benar. Argumentasi mana. Tapi yang benar itu mesti ada logikanya. Kita sering kali kejebak, kalau udah logis pasti bentar dulu. Itu satu. Yang lain adalah kontribusi IQ, logika, nalar segala macam terhadap tindakan perilaku orang segala macam individu atau kelompok maksimal 20%. Yang minimal 80% apa? Rasa. Rasa itu perasaan dan emosi minimal 80%. Kita ini kan dijadikan ini yang utama, nggak bisa. Nah terus apa lagi? Individu atau kelompok yang melakukan sesuatu karena keyakinan dia, belief, kekuatannya dikatakan 99 kali lebih kuat dari orang kelompok yang melakukan sesuatu karena interest. That is the rule. Saya dipraktisi pakai itu. Nah, hukum di brain, kalau kita sudah masuk pada tahapan believe it yang paling dalam, apapun yang masuk yang tidak sesuai dan apa yang kita yakini kita akan tolak. We see what we are supposed to see. We see unclearly or not at all something that doesn't fit into our current paradigm. Itu sifat belief kalau kuat. Kalau sudah kuat belief itu, apapun yang masuk cuman akan dipakai untuk memperkuat keyakinan dia atau dia tolak. Anies dipilih oleh relawan itu sudah tahapan belief, itu proses. Anies, saya nggak bilang Anies benar nggak, saya cuma ini proses Anies itu dipilih oleh relawan, oleh orang-orang yang basisnya belief bukan interest. Suatu proses yang membuat mereka trust dan respect ke Anies. Trust dan respect pada seseorang melalui proses yang butuh waktu. Maaf kalau saya kritik, trust dan unrespect ke Pak Jokowi lewat proses. Itu sudah dirasa, itu bukan dirasional lagi. Itu nggak mudah ngerubahnya. Nah ini saya ngomong dari aspek soft skill. Jadi kita jangan mengcounter, menyelesaikan dengan rasionalitas, nggak akan jalan. Sama kita berdebat agama. Antara dua agama yang berhampir lebaran kadal nggak akan ketemu. Belief bukan untuk diperdebatkan, untuk difahami. Sudah, Anda adalah Anda, silakan. Saya adalah begini. Saya bukan politisi, saya nggak tahu. Tetapi saya coba mengambil aspek positif dari apa yang dilakukan Nasdem, karena buat saya sesuatu yang baru. Nasdem mengajukan Anies yang bukan orang partai dia. Kalau di sisi positifnya apa? Nasdem mengatakan kita mendorong orang yang kita anggap baik dengan dasar barangkali ini ya. Inilah kontribusi Nasdem untuk bangsa dan negara. Saya pernah ngomong di kesempatan lain, buat saya Nasdem kehilangan peluang dapat cuan ini. Kalau Nasdem bilang kalau lo nggak ngasih gue sekante, gue dorong Anies le. Wah itu duit itu. Jadi kalau betul Nasdem seperti ini adalah bentuk baru dari salah satu partai politik yang pakai mentalitas give, bukan gua dapat apa, bukan transaksional. Pertanyaan yang sama diajukan kepada PKS dan Demokrat. Anda mau give atau Anda mau transaksional? Jadi kalau saya di aspek manajemen mengatakan memang paling bagus serahkanlah siapa cawapresnya pada Anies biar dia yang milih. Kenapa? Kerja sama orang itu bukan cuma aspek rasional 20% maksimal. Yang disebut dengan chemistry, wah itu bukan main, itu besar betul. Tapi tergantung niat. Niatnya Anies cari wapres buat apa? Untuk yang sekarang, kan beda dong. Untuk apa? Dia yang lebih tahu. Tapi yang jelas, seorang yang dipilih dalam hal capres misalkan, apakah dia leader atau bukan leader, pilihannya akan berbeda. Leader tidak pernah mau didikte atau diatur oleh siapapun juga terhadap apa yang dia yakini.
Nah, saya melihatnya seperti itu. Nah, tadi yang Pak Hamdani sampaikan, saya nggak bisa nanya, komentar banyak nggak ngerti Pak. Tapi sebagai businessman saya nanya satu, kalau ini apa ya Pak, akuntansi pemerintahan agak beda Pak ya, saya manajemen. Kalau misalkan saya nggak tahu, ini nanya Pak, anggaran Pemda itu 100 rupiah disetujui DPR, kemudian dia melakukan efisiensi dan realisasi hanya 80 rupiah. Saya nggak ngerti, saya khawatir ditanya, wah ini penyerapannya nggak baik. Kalau dari bisnis ini bagus Pak. Tapi kalau anggap penyerapan baik, anggaran 100 habis 100. Kalau dari bisnis enggak Pak. Jangan lebih, kurang boleh. Saya nggak tahu apa yang dipakai. Karena kan buat pemerintahan katanya berbeda. Karena pakai istilah penyerapan, kalau kami nggak penyerapan Pak. Pemanfaatan untuk mencapai kinerja dengan anggaran itu seperti apa. Nah ini saya nggak tahu, saya nggak komentar karena ini bukan bidangnya. Yang saya pahami dan saya lebih banyak bertanya. Kemudian jadi kalau ditanya, apa sih tantangan bangsa ini? Ketidakadilan. Bukan demokrasi. Dan tantangan kedua apa? Saya punya pengalaman praktis. Bahwa Pancasila dengan 5 nilai-nilai utama, belum banyak pejabat yang ngerti. Saya ulangi, saya punya contoh praktis, salah satu pejabat tinggi masih bercokol, setingkat menteri, bisa mengatakan 5 nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filosofis. Mek, lu belajar di mana? Gue bilang, nilai-nilai kok nilai-nilai filosofis? Itu nilai-nilai utama, primary values. Saya belajar gituan. Jadi, terus merubah Undang-Undang Dasar 45, kok nggak bertentangan dengan Pancasila? Pancasila itu salah satu adalah dasar negara, dan falsafah bangsa, spirit, sumber hukum tuh dari sana. Pilpres bertentangan dengan Pancasila, nggak ada Pancasila ngejarkan Pilpres, ada nggak? Diam aja. Kita kasih yang lain. Apa poin yang kira-kira? Iya, jadi ini tantangan Pak. Nah, orang melihat ini semuanya, yang ujungnya pada ketidakadilan, akhirnya yang namanya Nasdem melihat ini barangkali Pak, dia mengusulkan Anies dengan membawa model baru, gua kontribusi bukan calon dari bukan orang Nasdem yang gua calonin. Nah ini yang saya bilang, ini apa ya, tantangan baru yang menurut saya lewat diskusi seperti ini kita harus sampai akhirnya tujuannya menyamakan share meaning, collective share meaning, national collective share meaning. Apa tantangan bangsa ini harus diatasi sehingga dia akan tahu calon wakil seperti apa yang harus dipilih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.